Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khair Abdul Wahid, NIM 182111307 S6I mata kuliah Banten Hukum, akan melakukan review buku yang berjudul Bantuan Hukum di Indonesia karya Febrian Dayani, SHI, SHMH. Penulis ini adalah Febrian Dayani, SHI, SHMH, dan buku ini diterbitkan oleh Kalimedia di kota Yogyakarta. Buku ini saya beli lewat aplikasi toko online dengan harga ditambah biaya ongkir Rp75.000. Sebelumnya saya akan menceritakan tentang penulis. Febrian Dayani, SHI, SHMH, lahir di Padang pada tanggal 8 Februari tahun 1983, merupakan dosen tetap pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau sejak 2008 hingga sekarang. Gelar Sarjana Hukum Islam atau SHI diperoleh pada Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol pada tahun 2004. Kemudian gelar Sarjana Hukum atau SH diperoleh pada Fakultas Hukum Unilak Pekanbaru Riau pada 2003. Sedangkan gelar Master Hukum atau MH diperoleh pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang tahun 2007 dengan bidang kajian utama hukum pidana. Selain aktif mengajar dalam mata kuliah Bantuan Hukum, juga telah menulis buku diantaranya Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pengantar, dan beberapa artikel jurnal ilmiah diantaranya Perlindungan Hukum Anak Jalanan di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Jurnal Hukum HAM Volume 10 Nomor 1, dan Problematika Bayi Tabung menurut Hukum Islam dan Jurnal Hukum Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, serta telah melakukan berbagai penelitian diantaranya berjudul Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya dengan Hukum Islam, studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2015, tinjauan yuridis terhadap peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tahun 2014, dan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tahun 2010. Selanjutnya mengenai sinopsis penulis. Salah satu implementasi undang-undang pada dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan atau access to justice dan kesamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Dari latar belakang inilah penulis mencoba menulis buku berjudul Bantuan Hukum di Indonesia sebagai pedoman dan memantapkan pemahaman kita terkait proses pemberian bantuan hukum, baik secara teori maupun prakteknya. Buku ini pokok bahasanya disesuaikan dengan kebutuhan para guru, akademisi, dan terutama mahasiswa yang ada di perguruan tinggi dengan tujuan membantu mahasiswa dalam proses belajar mengajar, khususnya dalam mata kuliah bantuan hukum. Buku ini terdapat 9 bab. Bab pertama, bantuan hukum, yang di dalamnya berisi mengenai pengertian bantuan hukum, konsep bantuan hukum, ruang lingkup bantuan hukum, dan jenis-jenis bantuan hukum, dasar pemberian bantuan hukum, pemberi bantuan hukum. Bab 2 mengenai sejarah bantuan hukum di Indonesia. Bab 3 membahas advokat di Indonesia, yang di dalamnya membahas pengertian advokat, sejarah advokat di Indonesia, pengangkatan advokat, hak dan kewajiban advokat. Bab 4 membahas panduan bantuan hukum di Indonesia, yang di dalamnya membahas panduan bantuan hukum
merupakan hak warga negara, hak atas bantuan hukum, kedudukan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, bantuan hukum, dan proses hukum yang mengadili. Selanjutnya, bab 5 membahas pedoman bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bab 6 membahas tentang hukum acara yang di dalamnya membahas hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara Mahkamah Konstitusi. Bab 7 membahas surat kuasa, di dalamnya membahas pengertian surat kuasa, berakhirnya kuasa, jenis kuasa, kuasa menurut hukum, bentuk kuasa di pengadilan, subjek penerima kuasa. Bab 8 membahas bantuan hukum, litigasi, dan non-litigasi. Bab 9 membahas lembaga bantuan hukum yang di dalamnya membahas organisasi bantuan hukum LBH dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku ini adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembacanya, dan di dalam buku ini dilengkapi gambar alur persidangan yang memudahkan pembaca. Dan sedangkan kekurangan buku ini adalah kertas yang digunakan dalam buku ini jenis kertas buram yang membuat tulisan kurang jelas. Demikian review buku saya mengenai buku bantuan hukum di Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.